Bismillah, saya mau unbox sebuah watch yang sebetulnya sudah saya beli dari akhir April lalu ya. Ini adalah Oraimo Watch 2R. Kodenya adalah atau modelnya OSW30 ya. Smartwatch dari Oraimo. Kalau dulu Oraimo tuh kental atau lekat dengan grupnya Transsion. Karena sering smartphone-nya Infinix dan kawan-kawan itu pakai casingnya dari Oraimo. Saya belum tahu sekarang statusnya gimana. Apakah dia bisa pakai My Health dari grupnya Transsion juga aplikasinya atau pakai aplikasi sendiri. Tapi yang jelas ini harganya sangat terjangkau ya. Dulu aja saya beli nih 259.000, diskon dari 1.200.000 nggak mungkin sih harga coretnya 1.200.000 ya. Karena saya masih bisa pakai voucher waktu itu YouTube Shopping ya, vouchernya di 225.000 tuh. Jadinya bayarnya segituan ya. Sekarang kita cek harga terbarunya. 263.000 dengan diskon voucher ya. Ya, anggaplah harga tanpa diskon itu di 300.000. Oke. Sekarang kita lihat dulu highlight spek dari Oraimo Watch 2R ini. Punya layar berdiameter 1,39 inci. Kemudian sport mode-nya ada 120 lebih. Punya water and dustproof rating IP68. Quickly reply SMS bisa, tapi kayaknya di Android doang. Dan ini ada wireless HD calling, alias punya kemampuan Bluetooth calling, harusnya ada mikrofon dan loudspeaker ya. Garansinya 1 tahun. Kemudian warna olive yang saya beli ini. Kemudian untuk aplikasi pakai Oraimo Health namanya. Ya, layarnya TFT IPS nama lainnya. Menggunakan Bluetooth versi 5.2, baterainya 260 mAh. Buat ngecasnya butuh waktu 2 jam dan standby-nya bisa sampai 7 hari. Kemudian beratnya dengan strap 39,8 gram. Oke, ini dapat garansi dari Oraimo langsung dan butuh iOS 12 atau Android 6.0 ke atas ya. Oke, sekarang kita langsung buka. Kayaknya nggak perlu pakai gunting. Ada tulisannya Keep Exploring dan kita tarik langsung muncul watch-nya. Enggak, itu bukan layarnya ya. Ini adalah stiker yang menutupi buat proteksi selama dalam kemasan. Kemudian kita lihat di paket penjualnya dapat apa saja. Standar lah ya watch mah. Dapat buku manual, tapi tinggal install aja Oraimo Health dan juga ini dapat dock cas magnetik seperti ini. Menempel dengan magnet besar 2. Oke, dari sini. Dan saya mau coba gantung sedikit. Kuat ya. Karena memang watch-nya tergolong ringan. Bentar, gimana cari fokusnya? Oke. Ya, nggak jatuh ya. Mantap. Yuk, lihat penampakan dari watch-nya lebih detail lagi. Kita lepas dulu stikernya. Layarnya ingat TFT atau PLS dengan resolusi 240x240. Ini ada tombol fisik 1. Posisinya di tengah, rentan tertekan ketika tangan menekuk gini biasanya. Dan kita akan cek nanti ya, kalau diputar apakah terjadi sesuatu. Kemudian kita lihat di sisi kiri, nah di sini, ini dia loudspeakernya, 2 garis. Kemudian mikrofonnya di sisi kanan sepertinya, di bawah rotary atau crown-nya. Finishingnya, chrome agak warna olive ya, chrome-nya ada tersentuh warna hijau. Tapi ini bukan logam tentu saja, bahannya plastik. Yang menarik adalah strapnya. Strapnya punya tekstur 3D, timbul ya ini ya. Nggak cuma gambar, ini beneran timbul. Dan halus banget, lentur banget juga. Mantap strapnya. Ini kalau mau saya pakai di watch lain juga boleh nih, kepake sama saya kayaknya. A few moments later. Aplikasinya bisa tanpa login, ada visitor mode, dan kita bisa langsung pairing, apakah pakai QR code atau via Bluetooth. Nah, kalau via Bluetooth, dimunculin nih daftar device yang bisa connect. Banyak banget ya, Watch Lite Plus, Nova, Epic, dan Pro. Kita coba yang 2R. Apakah ketemu? Yes, sudah ketemu. Tanpa harus scan QR code pun bisa ya. Sekarang dia connecting, dan ada konfirmasi buat pairing di watch-nya. Oke, Bluetooth connected, binding successfully. Kita kasih semua dulu ya permission-nya ya untuk di video unboxing ini. Seperti ini aplikasi Oraimo Health, penampilan sisi depannya, layar terdepan. Ada dashboard-nya, kemudian exercise, ya karena buat GPS-nya masih pakai dari smartphone ya. Kalau smartwatch yang 200-300 ribuan biasanya belum punya GPS. Ada Oraimo Store, bisa pilih negara, ini Nigeria.
Lalu ada device. Kita pilih dulu Oraimo Watch 2R. Ya, kita bahas watchnya belakangan ya. Saya bahas aplikasinya dulu. Pertama ada dial center. Oke, my dial harusnya sudah muncul di sini, ada 5 defaultnya. Saya mau create juga bisa, pakai foto sendiri. Kemudian dial market. Saya mau coba install satu saja yang warnanya menarik. Ini ada dazzle color. Harusnya ini warnanya stand out ya. Saya pengen ngeliatin penampilan layarnya. Sudah, yang ini saja 0,65 MB alias 650 KB. Kita coba hitung waktu buat install satu watch face ya. Oke, downloadnya cepat, transmittingnya, rada lama nih. Nambah 1%-nya lumayan. Mudah-mudahan nggak nyampe 1 menit sih ya. Ini Bluetooth-nya versi 5.2. Dan terus. Yes, ini nggak bisa dibilang cepat. Synchronizing watch face-nya. Oke, sudah mau selesai. Saya munculkan ya, berapa detik yang dibutuhkan waktunya untuk install satu watch face sebesar 650 KB. Sementara pilihan watch face sendiri ada banyak kategori, per kategorinya ada beberapa. Ada yang banyak banget, ada yang sedikit doang. Ini yang pointer yang pakai jarum, rada banyak nih. Harusnya 100 mah ada kali ya. Ya, anggap aja 100 ada. Ada yang recommended, seperti itu. Kemudian kita cek, buat notifikasi, sudah ada beberapa aplikasi default yang bisa dimunculkan. Kalau others, ya bisa satu persatu ya, aplikasinya dinyalain notifnya satu persatu bisa. Phone calling, messaging sudah by default bisa. Nah, kalau mau enable Bluetooth call, kita harus pairing Bluetooth-nya di sini. Jadi dia dianggap sebagai hands-free. Karena rada lama, search-nya saya skip dulu ya. Mungkin ada permission yang harus dikasih dulu ke aplikasinya. Quick reply setting ini bisa buat balas SMS dan maksimal 5 quick reply yang bisa disimpan. Kemudian sports health setting bisa di-set target hariannya di sini. Kalau kelamaan duduk mau dikasih tahu dari jam berapa sampai jam berapa juga bisa. Kemudian ya kalau kita lupa save, dia nge-save dulu ya settingannya. Pengingat waktu minum, heart rate-nya sudah otomatis dihitung per berapa menit nih. Nggak disebutin ya intervalnya. Kayaknya 1 menit ya. Kemudian blood oxygen juga bisa dihitung per interval. Dan ini adalah jenis exercise yang mau dimunculkan di paling atas ya. Maksimal 12 katanya. Free sport ada, outdoor running, outdoor walking, treadmill sudah ada di paling atas. Totalnya ada 120 lebih ya si workout mode-nya. Weather setting, dia ambil location dari smartphone saya dulu. Nanti disynchronize buat dapetin cuaca. Kemudian search for device. Nah, mulai bunyi dia. Karena kan ada loudspeaker-nya ya buat Bluetooth calling tadi. Oke, music control juga bisa, tapi bukan jadi music player mandiri ya. Dia tidak punya storage buat nyimpan musik. Kemudian remote kamera juga bisa, seperti biasa. Klik dan langsung ambil, klik dan langsung ambil. Kalau digoyang-goyang, tidak ya. Harus klik dan langsung ambil. Ini ada aplikasi buat ngambil foto di dalam Oraimo Health sendiri. Untuk bahasa apakah ada Indonesia? Sayangnya tidak ada. Yuk sekarang kita langsung lihat user interface dari Oraimo Watch 2R ini. Kalau penampakan watch-nya sendiri, simple, minimalis, polos-polos aja dengan sentuhan chrome. Layar bundar dengan bezel yang masih lumayan kelihatan ya di situ ya. Kalau warnanya, apakah segini cukup bagus? Menurut saya lumayan bagus. Saya turunin dulu ininya, tapi si brightness-nya tadi terlalu terang untuk di kamera. Brightness-nya nggak analog ya, dia ada step-step gitu. Tuh. Jadi ada 5 level. Kita back dan kayak ini adalah quick ininya ya, quick menunya atau control center-nya. Nah, sekarang udah kelihatan lebih baik warnanya di kamera saya. Kalau ditekan tombol fisik, dia menyala layarnya, tekan lagi, dia mati. Dan kalau mau masuk ke menu lengkap, swipe dari bawah ke atas,
Dan sepertinya ini bukan rotary crown. Tidak ada dial atau scroll yang terjadi ya di tombol fisik yang kanan ini. Jadi kalau ada geriginya hanya pemanis belaka. Menu lengkapnya sendiri ada workout, daily activities, heart rate, blood oxygen, sleep, breathing exercise, alarm clock, music, weather, toolbox, dan setting. Yang sepertinya tidak ada adalah workout result ya. Jadi workoutnya sepertinya langsung digabung ke data harian. Nah ini saya kurang suka. Karena kita nggak tahu per sesi olahraga yang sudah kita lakukan ya. Wow, sudah masuk notif dari Gmail. Seperti itu kalau masuk notif lumayan kelihatan ya. Kalau masalah ketajaman layar ya tentu tidak terlalu tinggi, 240x240 soalnya. Di diameternya yang 1,3, berapa tadi? 1,39 HD screen katanya ya. Nah, toolbox ini adanya stopwatch, timer, find phone, remote kamera, dan kalkulator. Kalkulator yang standar ada. Kita back lagi dan kita lihat di setting. Screen display ada brightness, tidak ada auto brightness, display duration. Kalau buat unboxing harusnya digedein sih ya. Oke, kemudian ada sound and vibration, password, raise to wake, download app. Download app ini app di smartphone ya, bukan app buat di watch ini. Kemudian sudah, udah ya. Tidak banyak fiturnya, tapi saya juga tidak berharap banyak. Kan ini harganya 300.000, bahkan dengan diskon bisa 260.000. Dulu saya bahkan cuma bayar 220.000 ya. Buat looks doang, kalau kamu butuhnya jam tangan, pengingat waktu, pengingat notif, dan penghitung langkah saja, harusnya ini cukup. Mudah-mudahan penghitung langkahnya akurat, dan penampakannya seperti ini ya. Kita coba ganti watch face-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi tambahkan 1 soalnya ya. Kita coba yang ini. Oke, seperti itu. Banyak data, tanggal, dan lain-lain cukup minimalis. Dan saya akan ganti dulu jam di pergelangan tangan saya dengan watch ini karena kita mau cek atau mau tes untuk raise to wake-nya ya. Kalau fitur, ingat sekali lagi, tidak ada yang lebih, tidak banyak berbeda dengan fitur esensial dari sebuah wearables kayak gini. Bahkan smartband juga fiturnya udah mirip-mirip kayak gini. Bahkan ada yang lebih lengkap. Raise to wake-nya, oke, lumayan. Segitu sebetulnya cukup responsif, tapi ada delay ya. Yes, tidak gagal mengenali gerakan tangan mengangkat, cuma ada delay buat animasi fade in-nya. Kemudian juga tidak bisa ditutup dengan telapak tangan buat mematikan layarnya. Harus dengan tombol fisik atau tunggu timeout-nya habis ya. Nah, kalau di swipe dari kiri ke kanan, ini ada widgetnya. Nanti widgetnya, oke, tidak berulang ya. Sampai kanan mentok, nanti bisa ditambahkan kalau kamu butuh. Tuh ada data sleep bisa dihilangkan misalkan, dan bisa diganti dengan workout, call, dan lain-lain ya. Nih, workout sudah saya masukkan ke sini. Outdoor running, langsung dia mulai countdown, artinya tidak mengunci dulu posisi atau GPS ya. Kita stop dulu. Kalau kita swipe dari kiri ke kanan, munculnya cuma sedikit shortcut seperti ini ya. Ada jam, tanggal, beberapa icon buat shortcut, dan fungsi telepon langsung bisa diakses dari situ. Ya, switch ini apa? Oh, kalau dinyalakan, semua call bakal ke sini. Dan kita bisa dial atau bisa telepon juga diawali dari sini. Telepon biasa ya, bukan telepon WhatsApp ya. Ya udah gitu aja dulu lah unboxing dan kupas fitur dari Oraimo Smartwatch Watch 2R. Ya, dengan layar IPS 1,39 inci, kemudian waterproof dan punya Bluetooth calling. Yang menarik looks-nya sih, si strap-nya terutama ya. Strap-nya ini mau saya pakai ya buat watch saya yang ini. Bentar, lebarnya sama nggak? Oh, beda. Ini 22 mm ya strap-nya. Watch saya 20 mm soalnya. Ya udah deh, nggak jadi karena ini 22 mm, watch saya 20 mm. Langsung aja kita lepas kembali ke lapak kanan saya kali ya. Sip, hatur nuhun sudah menyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Gon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.